Tahu namanya. Jadi setiap tahun ini memang dilaksanakan, khususnya keluarga pada Salapan Sudiang, keturunan Kareloi Bintang. Kawasan Cagar Budaya Karaeng Loe Ribentang. Nah, ini kerukunan keluarga besar Bate Salapang Sudiang. Ini adalah salah satu situs cagar budaya yang ada di Makassar, guys. Yuk ikutin terus ya videonya Andi Firsa, karena setelah ini Andi Firsa mau ngasih tahu ke kalian silsilah dan adat istiadat keluarga besar Bate Salapang yang selalu diadakan setiap tahunnya, guys, yang sering dinamakan Tamu Taung Karaeng Loe Ribentang. Yuk ikutin terus ya keseruannya Andi Firsa. Check it out. Guys, inilah tutorial naik tangga zaman dulu. Jadi kayak gini guys, caranya orang naik tangga orang zaman dulu. Jadi orang dulu naik tangga pakai ini guys, naik ke rumah adat ini. Dan ini situasinya.
Makan Ki. Namanya. Jadi setiap tahun itu kan dilaksanakan, khususnya keluarga pada Salapan Sudiang, keturunan Karelloer Bintang. Dan ini tempat ini adalah tempat istilahnya dulu itu Palayangan Karaeng Sudiang. Itu istilah kamar-kamar ini karena pekuburan, tapi Lolo kan cuma nurung. Jadi tempat palayangan nanti naungan nih. Nah, punah barakna iya mina nih barikin ini tempat pertemuan sebenarnya nih. Sama tonjing karena petilasan ini rumah ini. Tapi tempat berkumpul keluarga Karelloer Bintang di sini setiap tahun silaturahmi. Itu intinya. Kemudian dibacakanlah ya selawat kepada Rasulullah karena kita sudah masuk Islam. Sebelumnya itu masih animis. Pada abad ke-17 sudah masuk Islam. Jadi istilah kita itu ya silaturahmi keluarga, khususnya berdasarkan silsilah keturunan Karelloer Bintang. Inilah tempatnya, ini salah satu sejarah yang sudah terdaftar di suatu sejarah ya. Dinas Kebudayaan sudah terdaftar. Di sini ini ada beberapa di sini, termasuk pekuburan kuno di Sudiang, kemudian Gunung Baraniat, kemudian Geria, dan Palantika, termasuk situs sejarah. Jadi kalau kita bicara tentang ini, kita bicara masalah kebudayaan. Jadi jangan salah paham di sini, karena itu kebiasaan yang sudah membudaya bagi keluarga kita. Dan disinilah harkat keturunan kita bisa kita pelihara. Misalnya sekarang kita adakan pertemuan, ya kita bersama-sama mendoakan kita punya leluhur supaya mendapatkan tempat yang layak di sisinya, anak cucunya semua, termasuk keluarga kita yang sudah mendahului kita ini. Kita turut mendoakan, mengirimkan Al-Fatihah di tempat ini juga secara kolektif. Keturunan keluarga Karelloer Bintang di sini ngumpul. Kalau dulu ada acara di sini, acara Anompang, ada acara Deko, ada acara tari-tarian. Itu pada masanya masih ramai sekali di sini. Dan itu adalah suatu budaya, artinya hasil kerja manusia pada masanya. Dan kita sekarang juga ini karena masanya juga kita mengadakan silaturahmi antara keluarga kita. Erat kekeluargaan dan mempertahankan jati diri kita. Termasuk ini yang kita kerjakan sekarang ini, ya berupa makan-makan, mengingat leluhur, membacakan salawat kepada Rasulullah, supaya kita punya leluhur, kita punya keluarga yang mendahului kita ini mendapatkan tempat yang layak. Itu peranan kita untuk berdoa kepada Rasulullah. Jadi ini nilai-nilai budaya ya, tidak ada di dalamnya itu bahwa ada kegiatan-kegiatan keagamaan, bukan. Ini nilai-nilai kebudayaan ya. Mempererat silaturahmi. Silaturahmi.
khususnya kita yang memang sudah punya silsilah, karena kita memiliki Termasuk itu menyalakan dupa itu secara simbolis. banyak. Kalau nyalakan dupa yang kayak tadi saya lakukan, Itulah yang dia maksud, itu tradisi. oh tradisi, Itu tradisi. bukan simbolis. Bukan simbolis, memang tradisi mereka. Oh, Jadi tradisi. itu dilakukan oleh Tiap tahun. pinati. Oh, pinati. Ya, ada panitianya istilahnya. panitia. Ada pelaksana khusus yang secara turun-temurun juga berfungsi sebagai perantara. Artinya berfungsi khusus untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang dahulu dilaksanakan oleh kita. Jadi itu tradisi, jangan salah paham ya, ini tradisi. Kita tidak bisa misalnya mengambil satu ini karena pada masanya ya, pada masanya memang begitu. Itulah yang dilakukan sampai sekarang ini secara tradisi dan masih ada keturunannya yang melaksanakan. Kalau kita sebagai keluarga keturunan Batu Salabang ini ya mengikuti aja Tradisi. Dan tradisi ini tiap tahun ya? Tiap tahun. Tiap tahun. Itu istilahnya tamu tahu. Tamu tahun. Iya. Jadi acara ini dinamakan tamu tahun. Iya, tamu tahu. Jadi begini ya. Kalau ini jelas adalah situs sejarah tempat ini, Ya. situs sejarah yang merupakan tempat leluhur kita dulu ini bercokol di sini, dengan berbagai perangkat kerajaannya di sini. Inilah untuk mengingatkan kembali kita leluhur, kita laksanakan di sekarang, mempererat silaturahmi di antara kita. Kalau dulu, kalau kita mengingat sejarah, adakah kendaraan khusus untuk raja begitu? Oh enggak. Tidak ada. Enggak. Tidak ada. Kalau itu pakai estafet waktu. Oh, Kalau ini di sini nih, ya. oh inilah orang yang pertama di Jalan Sudiang, Karel Bintang. Itu istilahnya kalau kita di sini berdasarkan kita punya silsilah Tumanurung. Tumanurung. Tumanurung itu orang yang tidak diketahui dari mana datangnya, dan orang yang tidak diketahui kemana perginya, menghilang. Itu istilahnya Tumanurung. Jadi kita tidak kenal siapa bapaknya, siapa ibunya. Nah, itu istilahnya, istilah Tumanurung. Istilah di dalam Lontara itu mengatakan nak katenana jenia singing batu keme ke batuan natenaton nani bahangi lampake mai kematianna. Jadi sebagai akses ajaran agama di Islam begitu. Bukan, Ya. bukan di Lontara itu. Oh, Lontara. Adalah surat-surat sejarah ya yang diakui sebagai sejarah peninggalan leluhur kita. Jadi itu kalau di Sulawesi Selatan itu istilahnya itu Lontara, ada Lontara Bilang, ada pokoknya macam-macam lah istilahnya Lontara. Intinya bersumber dari Lontara Patuloloang istilahnya. Itu yang kita ikuti. Kalau kita lari ke ajaran Islam itu ini kebudayaan, yang ke agama. Oh, bukan, tidak menyangkut agama. Tidak ada hubungannya dengan agama. Ini tradisi, Ini kebudayaan. Oh, kebudayaan. Iya. Oh, Jadi kalau di dalam ya. perguruan itu sebagai mahasiswa harus dibedakan mana agama, mana kebudayaan, ya. Kalau kebudayaan itu hasil karya manusia. Ya. Nah, kalau agama itu ciptaan Tuhan. ya, dia berpedoman kepada firman. Jadi kita harus membedakan. Ada tradisi. Ada tradisi, itulah yang dimaksud dengan pernyataan atau konkretnya budaya itu tradisi. Gitu. Ya, jangan ini kan banyak yang salah paham seakan-akan apa yang kita lakukan ini Ya. ada hubungannya dengan agama. Tidak ada. Tidak ada. Ini hubungan kebudayaan. Jadi penjabarannya silaturahmi. Silaturahmi. Iya, kalau ajaran agama ya salat berjamaah, ya salat berjamaah. Kalau agama berarti berkumpul-kumpul itu berjamaah namanya. Itulah agama. Ini jadi jangan
dicampur baurkan itu kebudayaan dengan agama. Karena dulu agama itu kita punya agama nenek moyang itu hanya dua, animisme dan dinamisme. Iya. Nah, itu agama nenek moyang kita pada masanya. Tapi pada abad-abad 16-17 ya, itu sudah masuk Islam. Jadi nenek kita dulu itu memang pernah jadi menganut agama animisme, pernah juga menganut agama Islam, dan sampai sekarang kita punya keturunan Islam. Tidak pernah masuk Kristen. Jadi kalau bicara masalah agama, kalau budaya lain lagi ceritanya. Berarti ini Bate Salapan nama orang asli Sudiang. Kalau Bate Salapan itu di belakang. Nanti kita ini Sudiang masuk Bate Salapan itu pada tahun 1565 abad ke-16. 16 di. Ya, setelah masuk bergabung dengan kerajaan Goa. Sebelumnya mandiri. Ya. Jadi sebelum 1565 itu Sudiang ini suatu bentuk kerajaan yang mandiri. Yang rajaannya bernama Kareloer Bentang. Oh, jadi yang Kareloer Bentang yang bawa yang ini. Keturunannya Kareloer Bentang. Inilah. Jadi ini orang yang pertama Sudia yang namanya Kareloer Bentang. Orang pertama Sudiang. Inilah orang pertama di Sudia. Itulah leluhur kita, nenek kita. Karangloe di Bentang. Bentang dulu ini namanya. Nanti masuk Bate Salapan kepada Sudia. Baru bilang Karangloe di Bentang. Iya. Dulu itu namanya Kareloer Bentang, belakangan menjadi Sudiang, Bate Salapan Sudiang. Ya. Ikut di Goa. Ya. Jadi itu dari awal ini, jadi jauh sebelum ada Bate Salapan sudah ada ini kerajaan. Setelah ada kerajaan Goa pada abad ke-16 kita bersatu di situ, masuk di Bate Salapan. Kebiasaan-kebiasaan ini bersumber dari itu dulu, dari Kareloer Bentang. Nah, inilah tempat-tempatnya Kareloer Bentang ini menghilang di sini. Nah, peninggalannya Kareloer Bentang ada di Balalompo sana. Oh, yang di Mandai. Iya, di Mandai. Itulah peninggalannya. Artinya diwariskan kepada keturunannya, kepemilikannya diwariskan. Kalau ini tempat palayangan, nah ini tempat kumpulnya ceritanya. ya tempat kumpul. Jadi benda-benda pustakanya yang asli itu Yang di sana di Mandai. di Mandai. Itu yang terdaftar di Dinas Kebudayaan itu. Semua tobatnya, kelewatnya, Yang pelindungnya, oh ya, cimat-cimatnya, lain-lain itu peninggalan leluhur ada di sana semua. alat-alat perang juga ini. Alat perang. Itu alat-alatnya ada di situ semua. Dan setiap tahun di Setiap tahun juga dilaksanakan. Iya. Jadi di sini dulu kumpul-kumpul di sini. Terus keluarga baru di sana menyaksikan peninggalannya. Jadi memang intinya di sana. intinya yang di Iya, peninggalannya, ada barangnya, ada lontarannya. Dan setiap tahun dibersihkan di. Ya, setiap tahun Ada juga dibersihkan. namanya tersendiri. Ya, ditompang itu namanya. Oh, ditompang. Jadi sebelumnya itu memang kita mandiri di sini tanpa siapa-siapa, resmi otonom Kareloer Bentang. Nah, nanti 1565 baru gabung dengan Goa, masuk ke Bate Salapan di situ. Namanya Bate Salapan. Bate Salapan. Itu 9 panji, termasuk misalnya Porisalo. ya itu masuk ke Bate Salapan juga, 9 bate itu. Gitu. Jadi pengertiannya yang salah paham ini kebudayaannya tradisi. Kebudayaan Tapi tradisi. itu milik keluarga kita. Kita tidak terlalu mengharapkan orang lain. Karena bagaimanapun juga orang lain kan punya juga leluhur. Nah, kita punya juga leluhur dan kita punya silsilah. Dari orang pertama di Sudiang ini sampai kepada kita di sini. Entah yang lain terserah mau
keluarga, karena dia juga punya leluhur orang, kita juga punya leluhur. Jadi janggal kalau kita punya leluhur baru kita abaikan juga. Makanya saya itu dari awal tidak bisa, harus membentuk suatu kerukunan keluarga yang bisa memelihara keluarga kita dan bisa bersilaturahmi sesuai dengan ajaran Islam. Dari kerukunan keluarga itu bisa bergerak di bidang kebudayaan, bisa bergerak di bidang agama, bisa bergerak di bidang olahraga, bidang apa saja, tergantung kemampuan masing-masing. Nah, seperti di sini kan ini pelaksanaan di sini kan ini saya selaku ketua IKPSI itu mempertanggungjawabkan segala kegiatan-kegiatan, karena tahun lalu kita sudah bentuk panitia juga di sini. Pokoknya akan bertanggung jawab melaksanakan ini, ada panitia. Sama dengan pengurus Masjid Nurul Yakin, salah satu panitia dari keluarga kita, dan juga saya juga ketuanya di situ. Memang apa namanya harus kita memiliki suatu lembaga alat pemersatu supaya kita saling kenal, baik bersaudara, sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali, supaya saling ini. Kalau tidak ada itu susah. Orang lain pada memiliki lembaga-lembaga masing-masing, lembaga saudara, kita tidak. Dan kita padahal kita sebenarnya pemilik. Hanya itu intinya. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya Andi Firsa kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Das.